Salam saudara-saudara, Uni Rifa mengejar saya di sebuah room dan terjadi perdebatan antara saya dengan penghujat Kristen yang paling parah itu, dan setiap pembicaraannya selalu berbicara Alkitab. Dia tidak bisa membangun dan mempertahankan keyakinannya kalau tidak menghina Alkitab, sama dengan Donitan, sama dengan Felix Xiao, atau siapapun. Apalagi Zuma, itu sudah kelihatan betapa ngawurnya dia di dalam menyampaikan ayat-ayat. Ini dia, saudara. Ya, iya, tapi bukan Allah Subhanahu wa taala, karangan Mamat. Terus siapa? Tadi apa? Kita kembali ke pengertian tadi. Pak, saya kasih tahu Pak, orang manusia yang pertama yang mengenal Tuhan itu Adam Pak, manusia pertama yang pengertian Nabi apa? Iya, tapi bukan Allah Subhanahu wa taala, karangan Mamat. Terus siapa? Kita kembali ke pengertian tadi. Anda jangan jawab yang bukan, Anda jawabnya siapa? Lalu pada pengertian Nabi apa? Ya, sudah saya segitu. Adam itu adalah nabi, kata Muslim. Yang benar, Adam itu adalah manusia pertama, bukan nabi. Kalau dia nabi, risalahnya untuk siapa? Untuk anak dan istrinya doang. Sehingga julukan Adam itu adalah manusia pertama, bukan nabi. Apalagi dikatakan bahwa Adam itu adalah Muslim karena membawa risalah menyembah Allah. Terus syahadatnya bagaimana? Itu Adam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus bagaimana dia sholat? Pakai bahasa Arab. Sedangkan sholat tidak boleh memakai bahasa apapun kecuali bahasa Arab. Apakah sudah ada bahasa Arab waktu Adam? Manusia pertama, maka julukan Alkitab orang Kristen itu lebih benar daripada kalian itu akal-akalan. Itu aja. Saya tutup kamera. Iya, kata Adam. Adam itu artinya manusia, bro. Manusia yang dibuat dari tanah itu dikatakan namanya Adam. Jadi, manusia yang diartikan manusia itu dikatakan nabi. Gimana ceritanya? Pak Rindi, pengertian Nabi apa? Kita kembali dulu ke konsep pengertian Nabi apa? Kalau Bapak bilang pengertian Nabi, saya jawab ya sesuai kemampuan saya. Nabi itu yang diperintahkan Allah untuk menjelaskan ajaran, untuk mengenal Tuhannya. Kepada siapa dia menjelaskan ajaran Tuhan dia sendiri? Pertama. Kepada siapa orang menjelaskan? Tidak harus kepada siapa, Pak. Adam diangkat jadi nabi itu hak prerogatifnya Allah. Lah, Pak, Anda di mana dalilnya? Iya. Di mana tertulis? Kalau menentang saya Adam bukan nabi. Biarin aja lah Rindi. Sekarang kalau Anda menentang saya Adam itu bukan nabi, terus Adam akan menyesatkan kalian. Bertanya gitu. Bukan begini, Pak. Halo, di sini terjadi logical fallacy namanya. Ketika Anda memberikan definisi Nabi, kemudian dibenturkan dengan si Adam, kepada siapa dia memberikan risalah tadi itu? Kan sudah di Islam itu logisnya sudah hancur. Di Islam itu Adam itu nabi. Terus Anda tanya kepada saya, sekarang saya gampang aja logisnya. Kalau bukan nabi siapa? Anda nggak bisa bantu saya. Nah, sekarang pengertian Nabi tadi apa? Kita bolak-balik, Pak. Ini kayak muter-muter. Saya jawab, Anda kupingnya di dalam. Saya boleh jawab nggak? Saya boleh jawab nggak, Pak Rudi? Hari ini saya boleh jawab nggak? Pak, ya. Nanti kasih saya waktu menjawab ya, Kak. Saya dari Islam ya, saya mewakili Islam. Enggak, biarin aja gini. Rifa mewakili Islam katanya. Dengan dia bertanya kepada saya, tapi nanti saya jawab ya. Gini Bu Rifa, mereka itu kan salah satu. Pak Rindi izin biar saya menjawab saja, oke? Saya mau menjawab. Jangan rebutan mic. Enggak, maksudnya masih dikasih ke saya enggak ini? Sama hostnya.
mau jawab dulu. Rini nggak punya ilmu. Saya mau gini ya. Kamu nggak punya ilmu. Dia bertanya kepada saya, Nabi udah saya jawab, Adam itu Nabi. Pertanyaan saya, ketika dia menyagah, dia nggak bisa jawab. Kalau bukan Nabi, terus apa? Pertanyaan saya. Itu aja. Nabi itu, dengarin dulu. Saya nggak Nabi tanya itu Nabi itu, bernubuat. yang saya tanya Adam siapa? Yang disebut Nabi itu nubuwah, nevi'i, Nabi yang membicarakan, menyampaikan kabar sebelum terjadi. Itu namanya nubuwah, nubuatan. Lah ini Nabi kamu nggak pernah bernubuat, salah semua, kalah semua, ngawur semua. Terus apa yang kita harapkan? Kebenaran dari mana? Apalagi nanti jawabannya. Murtadin, makanya Anda murtadin dengar dulu. Manusia Yang Anda tanya pertama tadi yang siapa? diciptakan. Kan udah gue bilang arti Adam itu kan ada manusia pertama. Bukan Nabi. Masalah murtadin, Adam Rindi. itu manusia pertama yang diciptakan oleh Pak Tuhan. Rindi, kasih izin dong Pak Rindi jawab. Silakan. Ayo Rifa. Silakan Bu Rifa. Nabi itu dalam bahasa Arab berasal dari kata naba, pembawa berita, nevi ya, kalau kita bicara bahasa Ibraninya nevi, memang agak berbeda, tapi kurang lebih hampir sama maknanya. Nah, perlu dipahami, nabi ini bukan rasul, tapi setiap rasul pasti nabi, karena kalau rasul itu nabi yang diutus. Nabi adalah orang-orang yang mendapatkan wahyu Tuhan. Sebenarnya Pak Saifuddin Ibrahim ini dia nggak ngerti Kristen. Dalam Bilangan 12 ayat 6, Tuhannya orang Yahudi mengatakan. Terus siapa yang ngerti Islam? Nggak ada ngerti. Semua mengikuti dengan mata tertutup. Jangan menghina Nabi, jangan menistakan agama kami, jangan membicarakan agama kami. Nanti bacok senggol bacok. Kan gitu kan? Sehebat apapun argumen kalian tentang agamamu, apa yang sudah ditulis di dalam kitab-kitab kutubus sita itu semua kebongkar sekarang. Memalukan, internet sudah membuka. Dan setiap debat di TikTok selalu kalau kita berpikir secara logika pasti orang Kristen pemenang. Siapa kira-kira ustadz yang mampu memenangkan perdebatan dengan anak-anak muda sekarang ini? Nggak ada. Makanya mau tutup internet, nggak bisa milik Amerika. Mau tutup TikTok, nggak bisa. Oh, punya Cina. Mau tutup di mana? Orang mau mempermasalahkan itu, berbicara dalam konteks, dalam tema yang berbeda-beda. Mulai dari cuci pakaian, sampai makanan, sampai bercinta, sampai apapun, semua ini ribut dan kelakuan Nabi itu terbuka semuanya. Itulah yang paling mengerikan, Rifa. Dalam kitab perjanjian lama, barang siapa di antara kalian ada nabi, maka aku Tuhan menyatakan diri kepadanya dan berbicara melalui mimpi. Baca baik-baik Pak Saifuddin, katanya pendeta. Muhammad tahu mimpi apa? Bukan, saya nggak bahas mimpinya, saya bicara definisi nabi. Jangan tantrum. Nabi Miri itu diatur baca Kak Miri, Taurat, tolong saya nggak mau buka dibantah dulu. Ya gantian ya. Terus, Kalau nggak bisa gantian nggak usah, saya nggak mau. Nah, Bilangan 12 ayat 6, di situ dikatakan Al-Quran yang saya minta. Oke, saya diam dulu deh. Kak Miri atur, Kak Miri, saya tahu Kak Miri ini objektif kok, saya nggak mau kayak gitu. Al-Quran aja. Santai dong Pak. Jadi mereka semuanya membicarakan Alkitab, membahas, memotong-motong, dan mereka luar biasa hanya menghina Alkitab, menghina kekristenan dan firman Tuhan di dalam kitab itu. Tapi nggak apa-apa. Sehebat apapun kalian menghina, sebenarnya kalian tidak membaca secara keseluruhan doktrin-doktrin dan pemahaman kekristenan dari Alkitab. Ini room Kak Mary. Gini, Saya kenal, yang lain tolong diam dong. Saya kenal Kak Mary. Narasinya itu loh. Enggak gini loh, narasi dia jangan liar gitu loh. Saya Narasi kenal jangan Kak Mary, liar. saya tahu Kak Mary akan objektif.
banget saya Kak Mary, dan saya insya Allah percaya Kak Mary adalah orang yang objektif. Nah jadi kalau kita bicara, sebenarnya Pak Saifuddin mohon maaf saya harus katakan, Bapak baca lagi Bilangan 12 ayat 6. Apakah Adam tidak dinyatakan diri? Bahkan Adam berbicara langsung dengan Tuhan dalam keyakinan umat Kristiani. Bapak baca baik-baik, kalau perlu saya tunjukkan data. Silakan Kak Mary, tolong kalau bisa dibesarkan saya tunjukkan data. Dia mengarahkan bahwa pendeta Saifuddin Ibrahim tidak kenal Kristen, tidak paham Kristen. Tetapi dia menyodorkan semua debator dan orang-orang Islam itu selalu membahas Alkitab kalau bertanya. Selalu yang ditanya itu. Tetapi kalau ditanya balik tentang Al-Qur'annya, tentang sejarah Nabi, terutama cabu LX-nya itu, malu. Dan perbuatan omongan yang paling memalukan adalah membahas Nabi BULLX. Saya nggak suka berbicara asumsi liar ya. Kita komparasi langsung aja nih ya. Nih, Bismillah saya langsung tunjukkan data. Nih. Oke, Pak Saifuddin, tolong dipahami ini nih. Bilangan 12 nomor 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku akan Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dia dalam mimpi. Artinya Pak Saifuddin, kalau ada orang yang dinyatakan diri bertemu dengan Tuhan, maka dia masuk klasifikasi nabi. Dan Anda harus tahu bahwa Adam dalam kitab Anda itu bahkan bertemu dengan Tuhan langsung. Nabi mimpi. Katanya Jibril membawa sutra hijau gambar Aisyah. Itu sebabnya umur 6 tahun Nabi itu sudah menikahi bocil. Itu yang dimaksud dengan mimpi Nabi. Apakah dengan bermimpi naik buruk pergi dengan Jibril dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu tidak kurang dari semalam, lalu naik ke langit dan ceritanya bertemu dengan para nabi, lalu kembali lagi sampai sebelum fajar, sebelum subuh. Sudah sampailah dia katanya menerima wahyu. Tetapi data yang kuat, data yang paling valid dan kesaksian dari Ummu Hani, dia tidur dengan janda itu malam itu. Dia tunggangin janda itu. Maka buruk itu, bagol, buruk warna putih itu berkepala wajah perempuan. Emang cantik Ummu Hani itu. Janda yang melarikan diri takut sama Mamat. Karena Ummu Hani ini cinta pertama dari Kanjeng ini. Jadi bilur-bilur cintanya itu muncul karena melihat saudara sepupunya itu. Ummu Hani namanya. Dan sampai ngek, Ummu Hani ini tetap tidak mau mengikuti agama dia. Walaupun dirayu oleh Muhammad untuk mengikuti agama itu. Itu saudara. Dan lucunya teman-teman Kristen dan Pak Saifuddin menyangkal kenabian Adam. Saya ingin tahu kenapa Anda menerima Daud sebagai nabi dalam kitab Anda di Kisah Para Rasul, ya, pasal ketiga atau pasal kedua, nanti saya tunjukkan dalilnya dalam Kisah Para Rasul ya. Sementara Daud itu adalah orang yang diambilkan Tuhan, istri-istri diberikan kepadanya. 2 Samuel pasal 12 nomor 6. Pak Saifuddin jawab, kenapa Pak Saifuddin percaya kepada Tuhan yang mengambil istri-istri orang lalu diberikan kepada seorang nabi? Dan nabi itu menggauli. Tapi kenapa kamu percaya juga hal yang sama bahwa Mamat itu adalah nabi? Kenapa? Kamu ambil data itu untuk dikomparasikan untuk memukulkan seolah-olah salah. Tetapi saya mau jelasin bahwa Daud bukan nabi saja, tetapi dia adalah seorang raja. Daud diperlihatkan betapa kelakuan Daud itu tidak patut ditiru oleh orang Kristen sampai kapanpun. Walaupun dicerita bahwa Daud adalah orang yang sangat indah hatinya. Tetapi
perkara dan kelakuan Daud itu akan menerima akibat yang lebih parah daripada itu, maka anak-anaknya dimakan oleh senjata tajam. Seluruhnya sampai begitu. Karena turunan Daud, dan sudah dijanjikan, sudah dibilangin, seluruh turunanmu akan kena senjata tajam, katanya. Gimana, Rifa? Ya, tunjukin lagi datanya, Rifa. Istri-istri orang dan bahkan mengambil istri orang lagi. Itu Daud. Silakan dijawab. Kenapa kok jelek sekali? Hosea pasal 1 nomor 2. Kenapa Tuhannya Pak Saifuddin Ibrahim memerintahkan Hosea untuk bertundal, menghasilkan anak-anak sundal? Yesaya pasal berapa? Yesaya 20. Kenapa Tuhan Pak Saifuddin menyuruh Yesaya tidak berbusana selama 4 tahun? Pak Saifuddin tolong definisikan apa beda Nabi dengan tukang CBUL dan penjahat. Coba. Dia bilang apa bedanya? Ya jelas beda. Masalahnya bukan masalah bedanya. Kenapa orang cabu ELX itu nabi bagi kamu? Kalau ada laki-laki yang umur 54 tahun lalu menikahi perempuan umur 6 tahun, apakah kamu hormat dengan laki-laki itu? Pantas enggak dijadikan pemimpin? Pantas enggak orang macam begitu dijadikan imam sholat? Pantas enggak? Enggak pantas. Ya kalau jadi bupati ya boleh-boleh saja saya kira. Tapi ya kalau saya ketahuan itu, apalagi menikah di pendopo bupati, pesta perkawinannya seorang 54 tahun dengan bocil, lalu salaman sampai malu-malu, disalamin sama tamu undangan. Apakah pantas ketika ada Fatimah, besan beliau dikuburkan, sebelum ditutup dengan tanah, dia turun ke dalam liang kubur itu, lalu dia begini-beginiin. Kemudian dia buka jubahnya, lalu dipakaikan kepada Fatimah besannya itu. Lalu setelah itu dia naik ke atas. Bertanyalah para sahabat, kenapa engkau begitu-begitu? Ya, saya begituin. Dan kenapa kamu begitu-begitu? Ya, aku melakukan hubungan wat'ul wada, hubungan seks terakhir dengan Fatimah itu, supaya dia merasakan kenikmatan yang luar biasa sampai hari kiamat. Jadi dia akan tenang. Dan kenapa saya menutupkan jubah saya ke atas tubuh dia? Supaya tanah ini tidak menghimpit dia. Tidak menghimpitnya. Maka ditutupilah. Maka keluarlah. Dengerin Rifa, jangan pura-pura gak dengar. Maka keluarlah fatwa di Mesir, boleh melakukan hubungan badan dengan pasangan kita sebelum 6 jam. Setelah 6 jam meninggal. Boleh. Itu namanya wat'ul wada. Ada haji wada, wat'ul wada, haji terakhir, dan hubungan badan terakhir dengan pasangan kita. Ya kira-kira 6 jam setelah meninggal. Jelas sekali hadis itu. Tetapi ini Nabi, itu Fatimah itu bukan istrinya. Istri pamannya, yaitu besan dia, istri dari Abu Thalib. Ini memang jahat sekali internet, ini membuka semua data yang bisa kita cari. Saya sudah berulang kali menyampaikan hadis ini. Apakah dia terhormat? Rifa, Zuma, terhormat gak dia? Dan saya minta maaf kepada saudara-saudara saya dalam komunitas toleransi dan damai. Ini sebenarnya gak mau saya sampaikan. Karena menyakiti hati saudara-saudara saya yang toleran.
Saya sudah berkumpul dengan berbagai macam agama untuk menyampaikan bahwa saya tidak akan berbicara apapun tentang Nabi itu. Dan saya sudah berjanji tidak akan mengkhianatinya, kata-kata saya itu. Tetapi karena Unirifa ini keterlaluan ketika mengatakan saya ini nggak tahu Kristen, nggak tahu Islam. Maaf, kamu hanya framing. Bisa disebut seorang nabi, dia ngembat pembantu-pembantunya. Bagaimana dia berzina dengan Maria Kibiti di rumah istrinya Hafsah. Lalu kedapatan oleh istrinya, dia sedang pompa-pompaan dengan Maria Kibiti. Lalu marahlah Hafsah. Pada hari giliranku, di atas tempat tidurku dan di rumahku engkau berhubungan dengan dia. Maka Maria Kibiti lalu dibuatkan kemah di Masjid Nabawi itu, rumah seadanya, dan pisahlah. Lahirlah Ibrahim, dikasih nama Saifuddin Ibrahim. Itu anak laki-lakinya yang ketiga. Nabi kah dia? Menantunya diembat. Surat ke-33 ayat 37. Dan dinikahkan oleh Allah, saksinya Jibril. Nggak ada yang lain ayatnya. Jibril yang menjadi saksi. Ini antah berantah dan tidak kelihatan. Alias, ya apalagi kalau bukan dia zina dengan menantunya itu. Setelah dia memaksa anak angkatnya Zaid bin Muhammad, wajib alaika an tutallika zaujatak. Jawab Zaid, kaifa ana utalliqaha wa ana uhibbuha. Bagaimana mungkin saya menceraikan dia? Saya masih mencintainya sampai sekarang. Wa ana uhibbuha. Lah, tidak. Anak nabi. Enggak, saya nabi. Waduh, bagaimana nabi Muhammad ini, saudara-saudara. Semakin jelas dari mana sumber bangganya umat muslim yang beroot ria. Terutama kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan orang kafir. Dia lari ke sana kemari. Nggak jelas betapa miringnya cara berpikir, sama seperti Unirifa ini. Cuman dia lebih cepat, sigap, karena dia benar-benar memperlihatkan pembelaan kepada Nabi. Sama dengan saya dulu. Wah, jangan coba-coba. Lu salah, saya gampar. Betapa buruknya kelakuan saya kalau Nabi itu dihina waktu itu. Dan ini sangat menginspirasi sekali, saudara-saudara. Dan bagaimana sejarah ini dari sudut desa, kota, semua kenal nama itu. Dia begitu dimuliakan, namanya begitu dipuja dan diagungkan oleh setiap insan Islam. Tidak ada yang meragukan dari kalangan Islam bahwa beliau adalah seorang insan kamil, seorang uswatun hasanah, contoh teladan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pesan kepada umat manusia di dunia ini, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Tapi pernahkah kita bertanya bagaimana seorang yang hidup ratusan tahun yang lalu masih mempunyai pengaruh nyata dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik di dunia? Bagaimana dia mencapai semuanya itu? Apakah beliau adalah manusia nyata, bukti?
Ada nggak? Saya sudah mengutip dari berbagai macam sumber sejarawan dunia seperti Profesor Karl Haas Ohlik dari Universitas Saarland, Jerman, Peter von Sens yang saya kutip juga dari Universitas Utah, Profesor Dr. Thomas Alexander dari Birmingham, Young University, termasuk juga Tom Holland, seorang penulis pembawa berita yang paling film dokumenter The Untold Story. Dalam salah satu video yang saya bagikan, sudah saya sebarkan semuanya. Jadi begitu Uni Rifa. Bagaimana kamu kok nggak mempan ya? Ya tapi sekali lagi itu kan kepercayaan. Tetapi bagaimana agar hidup toleransi manusia ke depan ini harus diwujudkan. Jangan lagi ada ngomong apa perang agama, perang antar. Itu sudah tidak bisa lagi bangsa ini diprovokasi dengan model Rizik. Siapkan asah pedang. Tunjukkan tanggal berapa, di mana tempatnya. Kita akan datang dan kita melakukan itu. Dasar pengikut Nabi Arab, turunan Nabi Arab loh. Jelaskan dalam iman Pak Saifuddin, apa beda Nabi dan laki-laki bangsat? Karena selama ini Pak Saifuddin sering menuduh Nabi Muhammad. Maksudnya Muhammad, maksudnya gitu. Ya, tunjuk data, pakai data. Saya akan menjawab dengan kontroversial dari apa yang kamu omongkan Saya itu. minta data, Pak Saifuddin, saya akan tunjukkan data. Rifa, Ya. dengerin ya. Terakhir Kak Mary ya. Saya akan tunjukkan data kecabulan Nabi dan kitab Bapak. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Tuhan Bapak memberikan istri-istri orang kepada seorang nabi, yaitu Daud. Tolong tunjukkan kepada saya apa kejahatan Nabi Muhammad, pakai data sahih, pakai data Al-Quran dan hadis sahih. Kalau tidak, diam Bapak. Jangan fitnah Nabi saya lagi. Silakan. Seluruh ajaran Nabi kamu penuh dengan percabulan. Dan dia bukan Nabi. Apapun alasanmu, yang pertama tidak pernah Tuhan menyuruh, memerintahkan dan memilih Nabi dari Arab. Seluruh Nabi dari Bani Israel. Dan kalau kamu buka dan saya minta kepada Departemen Agama untuk menghapuskan 300 ayat malapetaka bangsa-bangsa. Dan itu tidak bisa dilawan oleh MUI, oleh siapapun, termasuk mulut kamu, Rifa. Murtad, datanya mana Murtad? Dengarin, saya sudah Murtad pakai kirim data, kepada jangan pakai. Departemen Agama. Kamu kan gak punya otak, Rindi. Ini bukan acara Anda, Murtadin. Rindi, jangan ngomong. Jadi Mazmur 147 ayat 19 dan 20, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Allah tidak pernah memilih siapapun dari bangsa manapun, hanya dari Bani Israel. Itu sudah satu. Itu sudah pertama. Makanya saya setelah saya masuk Kristen dan mengerti kebenaran, saya habis all out untuk melawan kebejatan ajaran itu. Bapak, saya ditanggapi argumen saya, Pak. Jangan membawa narasi Saya kebencian. nggak ada urusan. Saya nggak ada urusan dengan kamu, Rifa. Murtad. Saya minta Saya nggak ada urusan. Bang Rini sabar. Saya nggak ada Ini room Kak urusan Mary. dengan kamu, Saya kenal Rifa. Kak Mary. Ini bukan room Mau apologet, saya kenal tahu. siapa? Saya Minta data, nggak- Pak. Data Tidak. tuduhan Bapak terhadap Nabi saya. Saya Saya tunjukkan. sekarang tidak ada bawa apa-apa dan saya sedang duduk di mobil. Saya menghafal semuanya bahwa Nabi itu jelas sekali. Datanya, Dan Pak. Pertanyaan saya belum dijawab. Apa Roma beda 3, Nabi Roma 3. dengan Roma laki-laki 3 kurang ayat ajar? 1. Kita Bapak apa Saya bedanya? harus Pak, saya kasih tahu Pak, orang manusia yang pertama yang mengenal Tuhan itu Adam Pak, manusia pertama yang Pengertian hadiah, ya, Pak. iya, tapi bukan Allah Subhanahu wa taala karangan Muhammad. Terus siapa? Pengertian hadiah, Pak. Kita kembali ke Siapa? pengertian tadi. Anda jangan jawab yang bukan, Anda jawabnya siapa? Halo, Pak Reni, Iya. pengertian hadiah, Pak.
Ya, sudah saya segitu aja. Jadi katanya yang mengutus nabi-nabi dari Adam sampai Muhammad itu, kalau di dalam Al-Quran hanya ditulis 25 orang. Yang punggung 25 adalah dari Arab. Satu-satunya nabi dari Arab. Lalu dikatakan bahwa sudah terkenal sekarang jumlah para nabi itu 124.000 para nabi. Ini dari mana cara menghitungnya ya? Kok tepat sekali 124.000 atau asal ngomong aja? Seperti dia mengatakan nanti akan datang Yahudi pecah 71 golongan, Kristen 72 golongan, Islam 73 golongan, dan hanya satu yang masuk surga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kan asal ngomong juga. Tetapi mengatakan 124.000 nabi-nabi itu juga ngarang, jungkir balik, kita ketawa. Ketahuannya betapa ootnya itu orang yang dianggap jadi nabi ini. Coba Rifa, sadar kita semua akan mati. Kita semua akan menuju kelemahan-kelemahan. Tetapi kalau kita tidak mengerti tentang sejarah dan kita meninggalkan sejarah yang buruk tanpa kita perbaiki sejarah-sejarah ini untuk anak cucu kita, bangsa yang akan datang, kita akan kehilangan generasi demi generasi. Kenapa? Karena dimakan oleh ajaran buruk, yaitu ajaran yang tidak membawa kepada damai sejahtera. Jadi begitu Rifa. Sangat jelas saya ngomong untuk Anda. Jadi kalau saya cermati dan saya simpulkan secara singkat, sebenarnya cikal bakal Islam itu adalah sebuah sekte. Sekte yang dicampur aduk antara Yahudi, Kristen, dan agama pagan Makkah. Agama menyembah berhala, lalu dibuat satu berhala yang disebut batu hitam itu. Kristen itu tidak bisa mendapat tempat di hati orang Arab di daratan Persia ataupun di mana saja di Syria, sehingga muncul penolakan terhadap Kristen Trinitas dengan memunculkan monoteisme baru yang bernama Islam. Budaya orang Arab pada waktu itu juga masih sangat kuat hingga kelak. Dalam Quran yang kita kenal ada sinkritisme antara ajaran pagan, Yahudi, dan Kristen. Dan Anda akan menemukan betapa banyak kontradiksi antara ayat Al-Quran dengan ayat Quran. Apalagi dibandingkan dengan Alkitab, kontradiksi sekali. Sehingga timbullah para pengikutnya itu mempertahankan keyakinan butanya itu. Jadi begitu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah model dan gaya saya di TikTok. Pokoknya main pukul, debat pukul aja dulu, nanti ada tim-tim saya yang akan menjelaskan ini ayatnya, ini hadisnya gitu. Jadi saya pukul ulu hatinya sehingga dia pingsan dulu dan konsentrasinya dihilangkan. Dan yang dilakukan oleh Muslim ini, saudara-saudara, ya bagus sekali adalah mempelajari Alkitab lalu diputar balikkan. Seperti kata Zuma, Galatia 3 ayat 13, Yesus mati terkutuk di atas kayu salib. Jadi kalimat itu disatukan tanpa menampilkan anak kalimatnya. Dia mati terkutuk oleh kita di atas kayu salib. Nah, itu dipotong. Tapi yang digunakan oleh mereka ini, Yesus mati terkutuk di atas kayu salib.
Demikian, Tuhan Yesus memberkati.